Oke, saya di sini akan membahas salah satu conceptual framework dari penerapan IEA pada pemerintahan. Nah, latar belakang awalnya ini karena kan adanya salah satu studi oleh Local Government Authorities atau LGA di Inggris yang menyatakan bahwa pengimplementasian e-governance itu masih banyak kekurangan dari penerapan sistem informasi itu sendiri, dikarenakan adanya disfungsional ataupun data yang dihasilkan itu tidak memiliki integritas, contohnya seperti itu. Terus juga biaya pemeliharaan itu sangat mahal pertama, dan juga operasional yang dilakukan itu sangat banyak sekali gitu. Jadi masih kurang efektif gitu. Solusinya itu dengan menggunakan IA ini, jadi menggabungkan beberapa aplikasi yang berintegrasi. Untuk metodologinya itu ada dua metodologi penelitiannya. Yang pertama itu ada traffic. Dari metodologi penelitiannya sendiri terdapat dua step. Yang pertama itu transition factor. Nah, transition factor ini mereka mengambil dari 200 paper kurang lebih sekian. Mereka mengambil implementation factornya. Jadi ada sekitar 80 implementation factor yang diambil dari 20 paper yang sudah mereka cari. Sedangkan step yang kedua yaitu mengenai mapping. Jadi mapping transition factornya itu. Nah, di mapping ini mereka ngambil salah satu konsep TOA yang di dalamnya ada teknologi, environment, terus juga ada organization. Nah, itu adalah tiga sektor besar dari faktor-faktor yang ada. Jadi pada tahap implementasi sendiri itu terdapat dua komponen yang digunakan. Pertama, implementation proses dari itu semua, terus sama yang kedua TOA factor. Nah, pada tahap-tahapnya mereka menggunakan fase perubahan Lewis. Jadi pada fase unfreezing itu nanti studi akan membedakan bagaimana para pemangku kekuasaan seperti manajer, terus manajer senior, terus juga manajer proyek gitu. Nah, itu tuh supaya kayak mereka sadar gitu seberapa penting implementasi ini semua. Terus juga ada fase-fase yang lain seperti ada fase movingnya. Pada fase moving ini implementasi AI akan direalisasi secara lengkap. Nanti di sini akan kita melihat bagaimana sikap-sikap pemangku kekuasaan yang ada di pemerintahan ini sendiri. Pengimplementasian ini semua itu terdapat sekitar 30 faktor yang diambil dari tiga sektor besarnya, yaitu dari teknologi, organisasi, dan juga environmentnya. Oke, selanjutnya pada kesimpulannya, studi mengenai ini semua yaitu masih dalam proses pengerjaan dan juga masih berkelanjutan dalam membahas faktor-faktor yang ada pada implementasi AI. Jadi dari topik-topik pembahasan tadi itu terdapat 30 faktor yang mempengaruhi proses implementasi AI pada pemerintahan. Yang pertama itu terbagi dari tiga sektor besar, itu dari TOA tadi, teknologi, organisasional, dan juga environment. Itu ada 10 faktor yang ditemukan pada bagian teknologi. Itu peran yang cukup besar pada penerapan ini semua. Dan pada organisasional itu terdapat 15 faktor. Ya, itu mempengaruhi pada pemangku kekuasaan yang ada di perusahaan. Terus yang terakhir pada environment itu terdapat 5 faktornya. Itu semua faktor itu teridentifikasi dan berpotensi berbeda pada skenario-skenario lain pada pemerintahan itu. Nah, jadi intinya dari penulisan paper ini tuh tujuannya untuk mengeksploitasi faktor-faktor apa aja sih yang menjadi prioritas yang ada pada pemerintahan itu, jadi lebih mudah lagi. Sekian aja pembahasan mengenai review paper ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.